Jump. Ya, itu Kalau setelah tentang itu. dalam rahim gimana? Apa ada seperti itu? Seperti di Al-Quran? Nggak ada, nggak ada. Kalau untuk rahim nggak ada. Jadi paling bahasanya atau pengajarannya yang sering kita dapat ya itu urusan Tuhan. Jadi kita nggak ngerti di dalam rahim itu kayak gimana, kemudian ada perjanjian atau bagaimana kita nggak tahu. Tapi kita juga membawai ini apa namanya ajaran yang juga digaungkan sama Yahudi ya mengenai bahwa setiap orang lahir itu membawa dosa. Kita juga mengakui ada pengajaran itu. Bayi membawa dosa. Ya, setiap bayi lahir itu Iya. dengan dosa. Artinya terikat dengan apa sih mengenai dosa asal. Terus kalau bayi ini meninggal langsung gimana? Kamu punya dosa dia. Sedangkan dosa Nah, itu pasti di neraka. Kalau dalam Kristen. Ya, itu urusannya dengan Tuhan, kita nggak ngerti. Oh, urusannya dengan Tuhan, berarti. Iya, Kalau nggak dalam Islam, ada. Kalau dalam Islam itu kan Allah itu adil. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir itu suci, tidak punya dosa sampai dia balik bahkan. Jadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tidak punya dosa dia. Karena Allah itu adil, mana mungkin manusia anak kecil yang tidak tahu apa-apa langsung dituntut dosa, meninggal masuk neraka misalnya. Ya tidak adil Allah itu. Karena dia tidak tahu apa-apa gitu loh. Nah terus kalau dikatakan dapat waris dari Adam, salah. Kalau dalam Islam, Adam itu memang bersalah makan buah huldi. Tapi dia sudah bertobat di bumi ini. Makanya ada ayat, Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Diterima tobatnya, selesai. Ya makanya anak cucunya suci semua waktu bayi. Kapan dia berdosa? Ketika melakukan. Misal sudah balik kok berzina, ya dosa dia. Gitu ya. Jadi kalau Islam itu detail banget loh masalah kayak gituan itu. Iya, Pak. Berarti tentang ayat yang susu jadi keju itu apa bukan penciptaan itu? Yang gimana itu? Ayub ya. Lupa. Ayub apa kalau nggak salah itu. Nah, itu nyiptain manusia kah itu? Itu kan apa ya namanya? Kalau kita bilang bahasa yang disampaikan sama Ayub, sedangkan proses penciptaan yang dijadikan dasar itu kita yang tertulis di dalam kitab Musa ya. Berarti itu bukan firman ya? Ya kalau bagi kita itu kita anggap sebagai firman Tuhan juga. Maksud saya karena sudah sepakat apa yang ada di Alkitab itu semua kita sepakati sebagai firman Tuhan. Kalau dianggap firman Tuhan bahaya loh. Kalau Islam itu detail loh. Firman Tuhan itu apa? Adalah wahyu atau firman Tuhan yang diberikan khusus para nabi. Ya seperti Nabi Musa Taurat, Nabi Isa Injil. Kemana Injilnya? Ya wong tidak ada yang hafal, dia ditolak, ya hilang lah. Makanya Bible itu menjadi kitab sejarah. Coba baca Lukas 1 ayat 1. Kami meneliti dan mengarangkan gitu tentang Yesus. Jadi kalau dalam Islam sirah nabawiyah menceritakan tentang Nabi Muhammad. Gitu loh. Nah, kalau kitab suci itu harus melalui para nabi. Misalnya Al-Quran, dari mana Al-Quran itu? Dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dari mana? Dari Allah. Mana dalilnya? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yesus juga sama. Ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kata Yesus. Di mana? Di dalam Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Karena definisi utusan itu kalau dalam Islam, manusia yang diberi wahyu. Kalau dalam Bible, Yohanes 3:34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, tugasnya penyampai firman Allah. Jadi kalau semua Bible itu dikatakan wahyu, berarti Markus, Lukas, Yohanes, Matius dapat dari mana dia? Ya, uang cuma meneliti, gitu. Jadi harus jelas
kitab suci itu berat, jangan langsung dikatakan, ya kalau menurut kami itu wahyu Tuhan loh. Dari mana Ya, asal ini usul? iya Pak Tata. Slow Pak Tata. Ya. Karena diminta penjelasannya, jadi gini memang. Pertama, kenapa dikatakan sebagai firman Tuhan? Karena Alkitab kan kita sudah sepakat. Jadi dalam kesepakatan Kristen, Alkitab itu kita akui sebagai kitab suci, atau kita juga mengakui sebagai firman Tuhan. Sedangkan isinya atau susunannya itu kita bagi ada 2 kategori. Yang pertama Perjanjian Lama, yang kedua Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama ada kategori lagi, yaitu kitab Taurat, kitab-kitab sejarah. Sejarah ini seperti Yosua, Hakim-Hakim, Samuel, Raja-Raja, Tawarikh, itu kitab sejarah. Kemudian ada kitab puisi atau kitab hikmat. Kitab puisi itu atau hikmat itu Ayub, misalkan Amsal, Kidung Agung, Pengkhotbah itu. Kemudian kitab nabi-nabi besar. Nabi-nabi besar itu Yesaya, Yeremia, atau Daniel. Kemudian kitab nabi kecil, ada Yunus, Mika. Nah itu terus Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Baru juga ada kategori lagi, yaitu kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kemudian kitab sejarah, yaitu Kisah Para Rasul. Kemudian satu lagi surat. Surat ini terkhususnya Paulus ya. Dan satu lagi ada Wahyu. Nah, memang ini ada pembagian-pembagian juga Pak Tata. Tetapi kita sepakat bahwa seluruhnya ini dari Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru, kita sepakat bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan gitu. Meskipun di dalamnya ada kategori lagi, jenis-jenis yang untuk membuat kita menjadi mengerti isi-isi daripada atau pesan yang mau disampaikan gitu. Kalau kitab sejarah ya namanya sejarah berarti untuk wacana kan gitu. Nah, Kalau kitab puisi gini Bro Admin, saya debat dengan orang Kristen itu. Saya nanya, kalau kitab suci itu firman-Nya Allah, sebagaimana Nabi Muhammad mengatakan, apa yang aku sampaikan sesuai dengan wahyu yang aku terima. Mana itu tahta? Ya Al-Quran itu. Karena setiap Al-Quran itu turun, langsung dihafal oleh umatnya, oleh sahabat. Nah kalau Yesus, ketika dia mengatakan segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, kan tidak ada yang hafal. Tiba-tiba muncul tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dari mana ini? Itu pun menceritakan tentang Yesus. Berarti kalau dalam Islam buku sejarah. Karena kitab suci itu isinya perintah. Misalnya, Tata kenapa kamu sholat zakat? Aqimus sholat wa atu zakat. Al-Quran itu. Tata kenapa kamu puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Al-Quran itu. Kenapa kamu haji? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-Quran itu. Jadi perintah, larangan, akhlak, akidah ada semua. Tapi kalau kitab ini menceritakan Nabi Muhammad mulai dari lahir sampai wafat, ini sejarah namanya, bukan firman Tuhan. Sama seperti Markus, Lukas, Yohanes, Matius menceritakan tentang Yesus. Nah sekarang kalau dikatakan firman Tuhan, masa Tuhan berfirman untuk menceritakan sejarahnya Yesus? Sedangkan namanya kitab suci itu adalah seperti Taurat, ada perintah, larangan, ya, tantangan tauhid, akidah, gitu, ya. Jadi harus bisa. Terus yang kedua, kita jangankan Al-Quran, qiraah sab'ah saja ada sanadnya. Jadi harus tahu misalnya Lukas dari mana, dari mana, dari mana, dari mana. Nah kita jangankan Al-Quran yang biasa, qiraah sab'ah ada sanadnya. Misalnya ada Waros dan Hafaz. Nanti ada Nafi. Nafi dari mana? Dari Abdurrahman bin Hurmuz. Abdurrahman dari Abdullah bin Abbas. Abbas dari Hurairah, Abu Hurairah. Abu Hurairah dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab dari Nabi Muhammad. Jadi sekecil apapun kita ada sanad-sanadnya itu. Nah kalau Paulus mengatakan, kalau Paulus dari mana dia? Tiba-tiba merubah ajaran tauhid menjadi trinitas. Ya, korban menjadi tumbal. Sunat hitan langsung tidak diperbolehkan. Babi menjadi halal. Ini semua apa-apaan ini? Gitu. Seharusnya harus terjaga dulu kitab sucinya. Sama seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu meninggalkan 2 perkara. Taraktu fikum amro ini lantadilu mata maksudum bihima kitabullah wa sunnah. Aku meninggalkan 2 perkara. Yang mana kalau kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat. Apa itu? Al-Quran dan hadis. Jadi tidak ada lagi orang yang ngarang-ngarang. Kenapa kamu melakukan ini? Mana dalilnya Quran hadis? Tidak ada. Bid'ah sudah itu. Ya, karena Rasulullah sudah menurunkan, memberikan ajaran. Sama dengan Paulus.
Dari mana dia itu? Seharusnya kitab yang Yesus terima dari Tuhannya dijaga. Sehingga kalau ada permasalahan, larikan ke kitab suci, yaitu Injil misalnya. Ini enggak, Injilnya hilang, tiba-tiba muncul tulisan-tulisan dari manusia yang bertentangan dengan ajaran inti, yaitu kitab suci, yaitu Injil. Terus mengatakan mengarang, terus nasabnya, sanadnya tidak ketahuan. Ini kalau saya ingat, gini Bro Admin, saya ini kenapa menyebabkan saya itu aneh, kitabnya Cak Admin ini. Karena kalau saya memakai ukuran Islam, kacau Bible itu. Ya, 100% kacaunya itu. Ya, karena tidak ada sana, tidak ada sejarahnya kayak apa prosesnya. Tidak seperti Al-Quran. Al-Quran itu dijamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah juga yang menjaganya. Ya, itu. Lanjut. Pertanyaan pamungkas. Oh iya. Kirain Ya, tadi ini pertanyaan mau disambung. Nyambung sedikit dari tadi, Pak. Yap, yuk. Iya. Ya kalau Pak Tata bilang apa diukur dari sudut pandang Islam ya jelas memang mungkin dibilang kacau ya bisa jadi karena kan sudut pandangnya memang berbeda Pak Tata. Sama halnya misalkan ada istilah Trinitas dengan Trimurti, walaupun sama-sama Tri tapi kan beda sudut pandang. Sudah pasti ketika Trimurti diukur untuk mengukur Trinitas pasti kacau balau kan seperti itu. Saya rasa hal itu sudah suatu yang lumrah. Begitu juga misalkan Al-Quran diukur dari Alkitab ya kan sama saja lah. Nah kemudian masalah yang tadi mengenai ini ya kitab-kitab Injil misalkan. Mungkin yang tadi saya sambung ada di Perjanjian Baru ada jenis-jenisnya juga yaitu kitab-kitab atau kitab Injil. Kalau dalam bahasa Indonesia kitab Injil ini maksudnya adalah kitab berita atau kitab surat kabar lah caranya orang sekarang itu kitab berita. Berita Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kemudian yang satu lagi tadi surat. Surat itu setelah ada berita Matius, Markus, Lukas, Yohanes baru muncul surat daripada orang yang menerima berita ini atau si Paulus ini. Karena dia memaknai sendiri tentang berita Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mendirikan gereja, jemaat, kemudian memberikan surat-surat kepada Roma, jemaat di Roma, jemaat di Korintus, di Filipi, sesuai dengan problem yang mereka hadapi. Nah itu urutan-urutan kitabnya. Kemudian masalah sanad, ya itu tadi. Kalau sanad disebut sebagai jalurnya atau sumbernya dari mana, Paulus yang jelas sudah tahu dulu tentang kitab berita ini atau surat kabar ini, berita tentang Yesus itu yang tertulis di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Barulah dia membuat surat-surat yang lain yang dimana maknanya atau pesannya sama dengan yang ada di berita-berita ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi kalau sanad sesuai ukuran Muslim ya jelas kita nggak punya. Ini berdasarkan dari ini, dari si A, si B, si C gitu, kita nggak ada yang seperti itu. Kita nggak punya. Jadi kira-kira kalau dikatakan itu ya kurang lebih samalah. Ya. Begitu Pak Tata. Ya, Bradmin. Walaupun dalam Islam, andaikan tidak dijaga kitab suci itu, banyak penyesatan berhasil itu. Kenapa orang-orang yang menyesatkan Islam itu tidak bisa? Kayak Abdullah bin Sabah, gitu ya. Itu kalau dalam Kristen Paulus Abdullah bin Sabah itu. Sampai mereka ini mentuhankan Ali kelompok ini. Sama seperti Paulus. Sampai mereka ini mentuhankan Yesus kan gitu. Tapi kenapa Paulus ini berhasil? Ya karena tidak ada patokan ilmu dasarnya, ilmu inti. Kalau Islam, misalnya ada pembelokan Islam. Cukup kita kembalikan Quran hadis selesai, aman. Tidak akan berkembang penyesat-penyesat ini. Gitu loh. Nah itulah perlunya kitab suci dijaga itu ya gitu. Kalau ada penyesatan, maka ada nggak ini dalilnya? Kok seperti ini pemahamannya? Oh tidak ada, oh salah ngarang ini, tolak gitu. Tapi kalau Paulus berhasil ya, karena orang yang menyesatkan mau dikembalikan kemana? Coba, misal Paulus menyesatkan orang, terus orang ingin tahu kebenarannya, lewat apa kebenaran itu? Kalau ada orang, misalnya ada sahabat atau tabiin atau tabiin ingin menyesatkan ajaran Islam, lalu orang curiga, orang ini kok berpendapat kayak gini ya? Ada nggak di Quran dan hadis? Oh tidak ada, tolak. Bid'ah udah itu, gitu, enak kan? Ya, jadi aman Islam itu.
Nah, tapi kenapa kok Kristen itu amburadul udah? Masalah ketuhanan, ada Trinitas, Tritunggal, Oneness, Advent, tentang ketuhanan itu. Kalau Islam nggak ada sampai ketuhanan itu. Tuhan itu ya Allah, nggak bisa dirubah udah. Ya, masalah apapun itu. Nah, tapi kenapa kok Kristen banyak cabang? Karena saling mengaku benar dan kitabnya sudah tidak ada. Mau dikembalikan kemana? Dua-duanya, tiga-tiganya, empat-empatnya ngaku benar, wajar. Tapi kalau Islam, nggak bisa. Ketika ada penyelewengan, mana yang benar? Ketahuan. Yang benar adalah yang sesuai dengan Quran, hadis, ijma ulama, ya, mufakat ulama. Beres, selesai. Yang palsu, tersingkir udah. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini adalah pertanyaan pamungkas yang harusnya saya tidak akan mengambil dari salah satu sudut pandang, tapi kita pakai akal dan logika normal saja. Ya, pertanyaannya sederhana. Apakah ketika saya mengaku sebagai pencipta handphone misalnya, tapi yang saya sodorkan adalah cara menciptakan kue. Nah, apakah saya pantas dianggap sebagai pencipta? Coba Ustadz Tahta gimana? Ya tidak lah, kalau masalah itu, maka nanti ada hadis atau apa itu ya. Serahkanlah segala sesuatu itu pada ahlinya. Gitu. Gak bisa langsung orang membuat roti kok ada orang memperbaiki HP ke dia. Ya bukan jalurnya. Dalam Islam itu, serahkanlah segala pekerjaan kepada ahlinya. Gitu, tidak nyambung kalau kayak gitu ya. Gimana? Oke, Bro Admin gimana Bro Admin? HP rasa coklat itu nanti Ustaz. Oh itu yang ini ya, jika sesuatu tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Iya, gimana? Maksudnya kalau yang tadi saya misalnya nggak punya gimana? Misalnya saya adalah pencipta handphone, tapi saya sodorkan resep kue ternyata. Apakah saya pantas dianggap sebagai pencipta handphone? Ya, mungkin namanya punya dua profesi. Ya. Mungkin kuenya dihias gitu Pak, jadi kayak handphone gitu, diwarnai Pak. Kue-kue warna itu Pak, biasa. Nah, kue-kue hadiah. Gimana Bro? Bro Admin gimana? Pantas kah? Iya, ya pantas-pantas saja. Kalau dari sudut manusia kan boleh-boleh saja dia mengaku sebagai atau mungkin memang punya hikmat pencipta handphone ya. Terus dia juga memberikan resep kue. Artinya dia punya hikmat banyak. Ini kan lagi ngomongin sudut pandang ini. Manusia menciptakan handphone, memberikan resep kue kan gitu. Bukan. Manusia normal apa manusia nggak normal Pak? Enggak, gini. Kan boleh-boleh saja. Pertanyaannya kan bagaimana? Ya boleh-boleh saja. Gini Bang. Pertanyaannya gini Bang. Saya pencipta handphone punya gitu Bang. Kemudian abang tanya, ya kamu pencipta handphone? Iya, ini resepnya. Resep kue bukan resep handphone. Gimana itu? Gak apa-apa katanya kok. Oh, maksudnya jenengan itu bertanya sama pencipta handphone bagaimana menciptakan handphone gitu misalkan. Tetapi resep yang datang itu bukan cara menciptakan handphone, tapi cara membuat kue. Saya ngaku saya pencipta handphone. Saya ngaku gitu kan. Ya. Terus abang nih, ya kah kamu pencipta handphone? Iya, saya pencipta handphone. Itu saya jawab. Kemudian saya ditanya lagi sama anda, mana saya buktikan ini resepnya saya. Nah ternyata bukan resep handphone, resep kue. Nah gimana tuh kira-kira? Pantas nggak saya digini? Ya pantas saja, mungkin beda sudut pandang Pak. Menurut jenengan yang disebut handphone itu dalam bentuk elektronik, atau menurut jenengan yang disebut handphone itu dalam bentuk kue berbentuk handphone. Ini kan masalah sudut pandang saja. Iyalah.
dipastikan dulu apakah handphone itu maksudnya kue handphone apa handphone elektronik kan gitu. Handphone itu ya bang ya. Kalau iya dong. Handphone. Kalau bertanya itu bang, pertanyaan mudah jangan dipersulit. Ini pertanyaan normal. Iya, aku nggak gini. Intinya sudut pandangnya harus benar dulu. Ini sudut pandang dulu. Saya, apakah saya itu dibilang? Kalau pemahaman Bang Bro Admin disebarluaskan, ini anak bangsa bukan tambah pinter malah tambah bodoh, Bang. Iya kan enggak loh. Kalau masalah ini, kalau kita lihat sekarang enggak. Kalau kita lihat sekarang, bukan. Kalau kita lihat sekarang kan ada tuh kue-kue yang memang bentuknya mirip-mirip dengan dunia nyata, misalkan handphone, sepatu, buah, kan ada. Makanya ketika jenengan mengatakan saya pencipta handphone, ya dalam sudut pandang mana nih sebenarnya, handphone yang elektronik atau handphone yang kue gitu loh. Elektronik, handphone ya. Iya, ternyata setelah ditanya, loh kok ngasihnya resep makanan? Oh, berarti maksudnya pencipta handphone makanan gitu. Ya udah, pokoknya jawaban apapun bebas sudah. Kamu lah yuk. Oke, Batat, bener kan? Iya. Bisa dinilai ya. Yang jawaban dengan rasional. Malah kecewa kalau nggak dijawab. Ya udah, karena Bang Indi sudah terlalu lama beristirahat. Bang, ini saya ingat dulu waktu sekolah, Bang. Waktu sekolah, Bang, ujian kenaikan kelas. Bang, soalnya kan ada dua. Ada multiple choice yang jawabannya apa itu, sama yang jawabannya isai, suruh ngisi sendiri. Nah, temanku ini kan karena memang suka bolos, dia nggak bisa jawab, tuh kan, mau jawab apa, nggak pernah ikut pelajaran gitu. Akhirnya apa, ditulis apa sembarang, yang penting diisi, yang penting ada tulisannya katanya, daripada kosong. Tanyanya lain, jawabannya lain, nggak apa-apa. Saya tanya, kok kamu ngisinya gitu kan, bilang nggak apa-apa, daripada mending tulis aja sembarang gitu. Dia bilang gitu. Padahal pertanyaannya sudah saya sudah disclaimer, menurut akal normal, bukan menurut akal halu bang gitu. Abang kalau saya bilang gitu kan halu bang, gitu loh. Yang halunya yang bagian mana bang? Yang halunya itu saya bilang handphone beneran, semuanya udah nangkep nih. Handphone beneran gitu loh. Iya. Kok dihalukan handphone gue? Ya udah, oke. Kalau iya, kalau memang fakta, maksudnya apa namanya tadi, pesannya mengenai handphone beneran yang diberikan resep roti, ya berarti pengakuannya itu perlu dipertanyakan, seperti itu Pak. Tapi kalau tadi tidak ada kejelasan handphonenya ini elektronik atau kue, maka premis kedua itu yang bisa kita jadikan dasar, apakah ini yang dimaksud benar elektronik atau kue gitu loh maksud saya. Tapi kalau sudah di awal dikatakan saya pencipta handphone elektronik ini, itu ya berarti pernyataan dia mengenai pencipta handphone elektronik perlu dipertanyakan, karena yang disodorkan resep kue gitu. Artinya berbeda, bertentangan dengan pernyataan. Oke, sudah. Itu berarti bangnya. Jadi saya simpulkan dulu Ustaz. Kesimpulannya adalah pencipta itu adalah orang yang bisa menunjukkan apa itu yang diciptakan, dari mana asalnya dan bagaimana prosesnya, seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang Tuhan Sang Pencipta tidak bisa mengatakan bagaimana prosesnya itu terjadi, maka harus dipertanyakan pernyataannya. Sekian Bang Handi, silahkan, jangan saya terus. Atau Bang Indra Moshe. Senggol dong, Ustaz Tata, senggol dong. Iya, Bro Admin aja suruh bertanya aja, Bro Admin. Iya. Aku nyambung yang tadi, maksudnya yang tadi enggak nyambung yang tadi, maksudnya ya oke lah, kita kan
di Kristen memang penciptaan cuman di kejadian aja kita punya. Kalau di Muslim kan ya banyak referensinya termasuk hadis-hadis. Maksudnya apakah yang itu yang dianggap detail, yang banyak ceritanya, atau yang sedikit ceritanya ini dianggap kurang detail atau sebagai resep roti gitu, atau gimana kira-kira? Ya maksud saya itu gini Bro Admin. Islam itu kan awalnya saya sudah menceritakan. Kenapa kok Islam itu begitu detail? Karena secara dalil aja jelas. Saya ditinggal Nabi Muhammad itu, kita umat Islam. Al-yauma akmaltu lakum, agama ini telah sempurna. Begitu wajar saya bilang detail. Buktinya Bro Admin nanya apa saja, kapan tahta menolak? Oh, gitu kan. Karena saya pede. Iya. Nah, gitu. Sedangkan Bro Admin, kenapa tidak detail? Ya wajar lah. Bahkan Bro Admin ini ngambil kitab perjanjian lama. Seharusnya kalau pengikut Yesus, ya apa yang disampaikan Yesus sebenarnya. Tapi tidak masalah lah. Yang penting Bro Admin ini kitabnya beda, kitabnya diambil, Tuhannya beda. Ibaratkan gini, orang Hindu untuk membahas penciptaan langit dan bumi memakai Al-Quran. Tapi yang dituhankan dewa-dewa, ya gak nyambung. Sama dengan Bro Admin ini, perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama punyanya orang Yahudi. Yahudi tidak mentuhankan Yesus. Kitabnya dipakai, Tuhannya beda. Nah ini malah kacau gitu. Ya, gitu. Nah maksudnya detail-detail itu gitu. Nah, tidak masalah walaupun di perjanjian lama itu cuma sedikit tidak sedetail Islam. Karena Islam juga ada hadis, ada penafsir. Ya, di samping Al-Quran itu. Tidak masalah. Bukan acuan juga sih. Tapi yang penting ketika kami ditanya, kami bisa luas menjelaskan itu. Ya. Asalkan paham Quran, hadis, fikih, usul fikih, kaidah fikih, ilmu-ilmu gramatika Arab, kayak nahwu, sorof, balago, asbabun nuzul, tafsir, ilmu badai, bayan, ma'ani, ya, ilmu tasawuf, semuanya kita pelajari semuanya itu. Makanya ditanya apapun, Bro Admin nanya ke saya, oh ini bahas Quran ini, oh ini bahas fikih ini, oh ini tauhid ini, oh ini tasawuf ini. Saya tahu mengarahkan itu. Ya, nggak semua orang bertanya saya jawab pakai Quran, tidak. Tapi saya lihat pertanyaan dulu. Kalau bab ini, oh ini larinya ke sini. Saya menemukan di kitab ini, gitu. Ya, lanjut. Iya Pak Tata. Ustadz Abu, gantian Ustadz. Gimana? Hai, gantian. Bang Endi sudah, saya sudah. Ustadz Abu belum. Yuk. Oh iya, saya juga satu lagi. Ustadz Tahta. Ustadz. Astagfirullah. Tak ada apa nih kak, ada remah. Langsung bertanya aja, bertanya langsung. Ayo dong. Sudah lihat, gantian lah. Bang Andi. Kalau gak ada Bang Andi, Bang Andi suruh bertanya. Pak Abu. Ya udah Pak Tata, saya bertanya Pak Tata. Ya ayo. Di Al-Baqarah 106 Pak Tata. Itu kan bunyinya yang bahasa Indonesia gimana Pak Tata? Yang bahasa Indonesianya aja. Al-Baqarah 106. Ya kamu kan pernah baca, gimana kamu memahaminya? Saya nggak hafal sih, maksud saya begini. Al-Baqarah 106. Iya. Itu membahas mengenai nasib manusia. Kenapa? Ya maksud saya begini, kan kita sering mendengar istilah imani saja. Apakah Al-Baqarah 106 ini juga bisa dikatakan sebagai imani saja? No. Tidak. Ayat Bentar, itu mungkin dibaca dulu ya. Tak cari dulu. Dalam Al-Quran itu, baik hadis Al-Quran ada nasih mansuh. Ya Allah sendiri banyak ayatnya, bukan hanya itu.
Misalnya, manansah min ayatin, Al-Baqarah 106. Ada juga ayatnya nasi mansu itu, wa idza baddalna ayatan makana ayat. Dan apabila kami mengganti satu ayat di tempat ayat yang lain. Maksud nasi dan mansu itu gini. Hadis juga ada nasi mansu. Suatu contoh, ada hadis begini. Dulu aku melarangmu ziarah kubur. Sekarang berziarahlah untuk mengingat mati. Berarti ziarah kubur yang awalnya tidak boleh menjadi boleh. Berarti ayat yang hadis yang awal tidak boleh diganti dengan boleh. Nah, Al-Quran juga ada. Dulu ada susuan itu menjadi saudara 10 ayat dalam Al-Quran. Lalu diganti dengan 5. Berarti dinasah itu, mansuh, nasi mansuh. Direvisi, dirubah. Ya, karena hukum itu sudah selesai. Nasi mansuh itu ibaratkan gini. Bayi baru lahir. Menyusu dia. Minimal sampai 2 tahun. Masa sampai umur sampai umur 20 mau nyusu terus ke ibunya? Kasihan bapaknya dong. Ya, jadi harus ada perubahan. Sudah selesai tadi itu. Ya, untuk menyusu itu selesai sudah. Sekarang waktunya makan nasi gitu. Begitu juga dalam Al-Quran, hadis. Dulu waktu iman Islam belum kuat, Rasulullah melarang ziarah kubur. Takut manusia minta-minta ke kuburan gitu. Setelah Islam kuat, iman kuat, maka Rasulullah memperbolehkan. Berarti yang dulunya tidak boleh, hukumnya diganti dengan boleh. Itulah nasi mansuh. Al-Quran juga ada. Gitu. Lanjut. Iya Pak Tata. Saya izin turun Ustaz. Ya, monggo. Saya juga habis ini tuh. Duduk, Jong. Thank you. Ini Ustaz. Jom dulu. Kesini, Jong. Kamu tuh deket-deket tidak pernah kesini. Ustaz Wafi itu. WA-nya sampean tuh tidak sampai ke saya. Mana WA sampean? Ustaz Naja, Ustaz Wafi itu berapa kali dalam seminggu ini? Nginep-nginep gitu. Nah, makanya kapan kumpul gitu loh, Ustaz. Iya. Di mana sih rumah sampean, Ustaz? Dompo. Jangan rahasia di sini. Nanti saya diteror saya sama Bro Admin nanti. Pokoknya deket Mojoloro. Siap. Oke. Ustaz. Oke. Semuanya saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo gimana Bro Admin? Lanjut. Pertanyaan, silakan bertanya. Sebelum bertanya itu dilarang. Iya Pak Ustadz. Apa sih ya? Paling nggak ada sih. Kalau ayat tentang larangan bertanya pernah dengar nggak Pak Ustadz? Larangan bertanya itu maksudnya jangan bertanya sesuatu yang tidak manfaat, yang merugikan dirimu. Dalam sahabat dulu gitu. Sahabat itu kalau bertanya itu tanyalah bermanfaat. Kadang-kadang ada orang tuh nanya. Udah tahu orang tuanya kafir. Namanya kafir, orang tidak beriman kepada Allah. Kok ditanya? Ya Rasulullah, bapakku di mana? Loh, ini kan pertanyaan yang tidak manfaat ini. Kalau Rasulullah menjawab, nanti kecewa orang ini. Sedangkan Rasulullah harus jawab dengan sejujur-jujurnya. Makanya dilarang bertanya sesuatu yang tidak manfaat. Atau sesuatu bertanya yang mana jawaban itu nanti merugikan dirinya. Gitu loh. Tapi kalau masalah ilmu, wajib harus bertanya. Gitu. Ya, kalau yang di Al-Maidah itu Pak Ustadz, tadi saya salah ngutip. Al-Maidah 101 kalau nggak salah ya. Al-Maidah 101. Biasanya Israel itu. Al-Maidah 101. Awas salah ya. Enggak benar ini, kalau ini benar. Ya ayyuhalladzina amanu la tasalu an asya'a in tubdalakum tasukkum wa in tasalu anha hina, ini benar udah. Yunazzalul furqan tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Ini benar kan?
Kan tadi sudah aku jelaskan. Ini ayatnya ini. Jangan bertanya sesuatu yang tidak manfaat, yang mana nanti jawaban itu menyusahkan kamu. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu. Wahai orang yang beriman, janganlah la tas'alu. Kamu menanyakan kepada nabimu. Nanya apa? An asya, dari sesuatu. Intu badalakum tasukum. Hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Nah. Nanti apa ini? Tunggu dulu. Ya. Nah ini gini. Hal yang jika diterangkan dijelaskan kepadamu niscaya menyusahkan kamu. Karena di dalamnya mengandung kemudaratan. Dan jika kamu menanyakannya di waktu Al-Quran itu sedang diturunkan, artinya di masa Nabi SAW masih hidup, niscaya akan diterangkan kepadamu. Ya, makna ayat ini apabila kamu bertanya tentang macam-macam masalah sewaktu Nabi SAW masih ada, niscaya akan turun ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskannya. Dan jika ayat-ayat Al-Quran telah turun, niscaya isinya akan menjelek-jelekan kamu sendiri nantinya. Misalnya gini, ya Rasulullah, di mana bapakku? Ini contoh. Udah tahu ayahnya kafir. Turun ayat Al-Quran misalnya. Untuk menjawab. Kan Nabi itu segala sesuatu wahyu. Nantinya. Kadang-kadang langsung wahyu turun. Bapakmu di neraka misalnya. Kan kecewa orang nanti yang bertanya. Ya, maka jangan nanya sesuatu yang tidak ya. Oke ya Pak. Sama dengan gini. Sama dengan gini, Pak dokter itu kalau ditanya, Pak dokter saya sakit apa? Udahlah minum obat ini. Kenapa tidak dikasih tahu? Nanti kalau dikasih tahu nanti tambah gemeter dia, tambah sakit nanti. Gitu. Jangan bertanya sesuatu yang tidak membantu. Udahlah minumlah obat ini gitu. Supaya orangnya tidak kepikiran gitu. Silakan apa lagi? Ya oke Pak Tata, saya rasa cukup sih kalau dari saya. Paling tanya itu aja. Umat Kristen yang lain, yang cuma tapping yang mau naik, yang di bawah, tenang. Kalau berhadapan dengan tahta, mau diskusi tunjukkan temanya. Nanti saya bahas pakai Bible. Kalau tidak bisa diskusi, silakan bertanya. Kurang enak gimana? Ya. Kalau dengan orang Islam itu enak. Yang bisa diskusi, ayo diskusi. Yang tidak bisa diskusi, ayo bertanya. Sebelum bertanya itu dilarang. Gitu. Iya, itulah tadi sekelumit atau penjelasan ya buat edukasi buat kita semua ya. Yang jelas intinya adalah sembahan umat Islam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nama pribadi. Tidak ada satupun yang berhak atau yang memakai nama Allah itu ya tidak pernah berubah. Berbeda dengan Tuhannya teman kita Kristen nih, Bro Admin, berbeda di zaman dulu dan di zaman sekarang begitu. Namanya berbeda, sosoknya juga berbeda, Bro Admin. Maksud saya, Bapak tidak punya sosok, Yesus punya sosok, kan gitu ya. Jadi berbeda juga. Tapi nggak apa-apa, silakan saja enjoy menjadi Kristen Katolik. Kami tidak akan pernah mengganggu urusan itu. Tapi dikala suatu saat nanti Bro Admin ada kegalauan, ada apa-apa, Ustaz Tata siap menjawab semua keluhan-keluhan Anda. Baik keluhan urusan tanah sengketa maupun akidah sengketa. Paham maksudnya tanah sengketa sama akidah sengketa, Bro Admin? Tapi masalah keuangan jangan ke saya loh ya, awas loh. Bro Admin, gimana Pak? Tadi aku terbelakang. Apa bedanya Bro Admin tanah sengketa dengan akidah atau iman sengketa? Waduh, apa ya? Tanah sengketa diukur dari iman, Pak Andi. Ini tak kasih tahu dulu. Saya dengan Bang Andi dengan Bro Admin ini udah lama bersama ya di grup Zoom. Jadi saya itu bukan keras ke dia, itu memang suka bercanda, nanya aja ke Bro Admin. Iya, Cak. Gimana, Cak?
Iya biasa. Jadi orang nanti salah paham ke saya aja. Saya ini orangnya baik loh. Bro admin ini sudah menjadi jamaah JCC, belajar ngaji, belajar apa begitu. Tapi kami di JCC nggak pernah memaksa beliau itu memeluk Islam. Tapi kami selalu bersinergi. Tidur di JCC, tidur di yayasan gitu loh ya. Tapi karena ingin eksis, ya kemarin dia minta izin. Bang Andi boleh nggak saya ke TikTok? Loh kok minta izin ke saya, emang gue bapak lu? Ya terpaksa gue tanda tangan lah bahwa lu di TikTok itu hanya sebulan. Sesudah itu silahkan meninggalkan dunia ini. Loh, kok salah ngomong saya Pak Bro Admin? Bro Admin denger gak saya ngomong nih? Kagak denger lagi Tad. Maksudnya Bro Admin. Lama orang ngomong tadi. Iya, kadang. Percuma saya ngomongnya. Bro Admin udah disunat atas inisiatif kami kemarin, beliau disunat kok, udah disunat dia ya. Tapi sunatnya beda. Orang kita pucuknya doang, dia dengan kepalanya hilang setengah katanya. Makanya. Berarti ngawur sunatnya, kelebihan. Ya udah cukup kali Pak Ustadz. Gimana? Ya mau tak izin dulu. Sorry ada sesuatu. Oke. Tapi makasih ya udah atas waktunya. Next kita ketemu lagi ya. Soalnya kalau saya di sini terus sepi nih, Pak. Komalnya Pak Abu Adit, kalau saya di sini sepi kita nih. Gitu loh. Gak ada yang mau naik kalau saya mantang di sini Pak. Dari tadi aku diem loh. Biar gue nggak ngomong biar ada yang naik gitu loh. Tapi tetap aja harus aku turun dulu biar rame lagi. Nanti pada naik. Nanti naik baru saya minik dari bawah lagi gitu ya. Iya. Saya juga mau tuhuran. Iya. Silakan Pak Ustadz ditutup dulu. Iya, Bang Abu lah. Bang Abu, Ustadz Abu. Wah, enak Bang Abu tidur melulu dari tadi. Bang Abu. Bang Abu ditutup dulu Bang Abu. Ya Ustadz Tata aja deh yang nutup deh. Oke ya, karena ini sudah di Zoom juga. Ya. Oke lah, kita tutup dengan kafaratul majelis ya. Karena kita tadi membahas tentang ilmu. Mudah-mudahan menjadi ilmu manfaat barokah. Nanti setiap hari insya Allah saya dengan Bang Andi dan yang lainnya nanti selalu live, baik di TikTok juga di YouTube sama aktif. Sekarang Bang Andi juga, saya juga live di YouTube juga, sama-sama ada. Biasanya kami kalau udah ada autan tanya jawab. Entar dulu Ustaz. Kami tidak obrolan biasa. Kalau tidak ada kami isi tanya jawab. Gitu. Begini ya. Iya, entar dulu. Jadi untuk teman-teman yang ada di Komal apa ini namanya nih TikTok, sekiranya ada waktu kunjungi channelnya Tahta Channel. Karena siaran ini juga disiarkan langsung di YouTube. Jadi tolong habis ini nanti cari Tahta Channel, dikunjungi lah gitu ya. Jadi apa yang Anda simak di sini, di sana lebih seru karena live chatnya juga lebih gede, lebih variatif begitu ya. Jadi jangan lupa karena di sini kan lumayan 187 ya berapa ya gitu ya. Ya kalau segini yang nonton di sana kan lumayan silih berganti begitu ya teman-teman. Sekali lagi yang ada di sini tolong kunjungi Tahta Channel atau Handis Lebes Channel atau yang terafiliasi dengan JCC ada Julfikar Official dan Panji Islam Media dan semuanya deh begitu ya. Tolong ya teman-teman untuk bersinergi bersama. Thank you banget. Makasih Ustaz, ditutup kembali, sorry. Ya, sebelum ditutup, kami di JCC dan saya sendiri mengadakan pengajian kitab mulai dari Quran, tafsir, hadis, fikih, tasawuf, dan tanya jawab seputar Islam. Nanti saya live-kan itu setiap hari itu di JCC ya. Oke, mudah-mudahan manfaat barokah. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Linknya dicari aja di pencarian YouTube itu, Tahta Channel, ketemu kok. Pencarian YouTube Tahta Channel ketemu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waduh, ini sudah bubar ini. Ketiduran saya, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya noise ya? Oh, cas. Oh, iya. Mungkin aku juga noise juga. Nah. Enggak ya?